Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang penyusunan anggaran dan evaluasi perusahaan. Anggota kami ada Nurbaitur Rahmah, Suci Khairunisa, dan Tri Sulistiorini. Pokok pembahasan yang pertama ada pengertian penyusunan anggaran, kedua ada tujuan penyusunan anggaran, ketiga metode penyusunan anggaran, keempat pengertian evaluasi perusahaan, yang kelima cara dan penerapan evaluasi perusahaan, yang keenam ada tujuan dan fungsi evaluasi perusahaan. Selanjutnya poin pertama dan kedua akan dibacakan oleh Nurbaitur Rahmah. Kepada Nurbaitur Rahmah dipersilahkan. Pertama, pengertian penyusunan anggaran. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Menurut Supriyono, tahun 2000, halaman 40. Anggaran adalah alat manajemen yang berfungsi untuk merencanakan dan mengendalikan keuntungan. Keuntungan yang sebenarnya dilaporkan dalam laporan rugi laba, sedangkan keuntungan yang dianggarkan disusun dalam anggaran rugi laba. Penyusunan anggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter atau uang. Proses penganggaran yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dapat menunjukkan posisi perusahaan di pasar, menempatkan sumber-sumber daya yang belum digali, dan memotivasi para karyawan untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Perusahaan menggunakan proses penganggaran untuk mencapai posisi puncak dalam industri yang digeluti perusahaan itu. Menurut Sim, Jay K, dan Joel G. Siegel, tahun 2000. Yang kedua, tujuan penyusunan anggaran. Tujuan penyusunan anggaran yang pertama untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang kelima, untuk menyediakan alat pengukuran dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Baik, yang ketiga, metode penyusunan anggaran. Metode penyusunan anggaran menurut Harahap tahun 2008 terdapat beberapa metode dalam penyusunan anggaran, yaitu yang pertama ada otoriter atau top down. Dalam metode ini anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan, dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya keterlibatan bawahan dan penyusunannya. Digunakan bila karyawan tidak mampu menyusun anggaran atau dianggap terlalu lama dan tidak tepat jika diserahkan kepada bawahannya. Yang kedua ada demokrasi atau bottom up. Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Metode ini digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan proses yang lama dan berlarut. Yang ketiga, campuran antara top down dan bottom up. Metode terakhir ini merupakan campuran dari kedua metode di samping. Penyusunan anggaran dimulai dari atas dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjuti oleh bawahan karyawan.
Yang keempat, pengertian evaluasi perusahaan. Pengertian evaluasi perusahaan menurut para ahli, yang pertama ada Staffelbeam dan kawan-kawan tahun 1931. Evaluasi sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternative. Yang artinya dalam evaluasi terdapat beberapa unsur, yaitu sebuah proses, perolehan obtaining, penggambaran delineating, penyediaan providing, informasi yang berguna, useful information, dan alternatif keputusan. Yang kedua, William A. Mehrens dan Irwin J. Lehman. Menurut William A. Mehrens dan Irwin J. Lehman, tahun 1978, pengertian evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Kesimpulannya, evaluasi yaitu sebagai suatu proses analisis dan identifikasi yang berguna untuk mengukur serta menilai jalannya sebuah program yang telah disusun sesuai dengan perencanaan. Evaluasi dilakukan setelah terlaksananya program atau kegiatan, yang mana hasilnya berupa informasi mengenai kinerja sesuatu, bisa berupa metode, manusia, peralatan, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, sehingga meningkatkan efektivitas dan produktivitas, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun lingkungan kerja. Adapun beberapa informasi yang didapatkan dari proses evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat kemajuan suatu kegiatan, yang kedua tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuannya, yang ketiga hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tri. Kepada Saudara Tri dipersilahkan. Yang kelima, ada cara dan penerapan evaluasi perusahaan. Cara dan penerapan evaluasi perusahaan. Evaluasi perusahaan dapat diterapkan melalui evaluasi kinerjanya karyawan perusahaan tersebut. Ada beberapa metode yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja karyawan, yaitu 1. Menggunakan KPI, alat pengukuran kinerja yang umum digunakan oleh para HRD di perusahaan adalah KPI, atau Key Performance Indicator. KPI bersifat objektif dan digunakan untuk mengetahui bagus tidaknya performa seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai job desk-nya. Yang kedua ada self-evaluation, atau evaluasi terhadap diri sendiri. Metode ini kurang lebih dilakukan dengan cara membiarkan karyawan menilai kinerjanya sendiri. Yang ketiga ada metode peer feedback, yaitu yang menggunakan pendapat rekan kerja karyawan yang bersangkutan tentang kinerjanya. Yang keempat, metode feedback 360 derajat. Mirip dengan peer feedback, hanya saja lingkupnya lebih luas. Metode feedback 360 derajat akan menggunakan rekan dari divisi lainnya. Hanya saja kelemahan melakukan evaluasi kerja karyawan menggunakan metode feedback ini, yaitu kemungkinan munculnya sikap subjektif dalam penilaian. Yang kelima, menggunakan skala. Masukkan semua faktor yang akan dinilai, lalu buatlah skalanya. Misalnya dari 5 hingga 10. Angka 5 menunjukkan nilai yang kurang, sedangkan 10 adalah nilai terbaik. Dengan adanya indikator dan skala, maka pihak manajemen perusahaan akan lebih mudah memahami bagaimana kinerja karyawan tersebut. Yang keenam ada tujuan dan fungsi evaluasi perusahaan. Tujuan dan fungsi evaluasi perusahaan. Tujuan evaluasi perusahaan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan atau pemahaman seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui kendala atau rintangan yang dihadapi oleh seseorang dalam kegiatannya sehingga dengan diadakan evaluasi dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, menjadi tolak ukur informasi yang baik untuk pelaksana.
sehingga bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Yang keempat, digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi metode atau cara yang telah diterapkan. Fungsi evaluasi. Fungsi yang pertama, fungsi selektif, adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Misalnya, menentukan seseorang diterima kerja atau tidak, menentukan seseorang naik jabatan atau tidak, dan lainnya. Yang kedua, fungsi diagnosa, bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Misalnya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam bidang studi yang didapatkannya di sekolah. Yang ketiga, fungsi penempatan bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Misalnya untuk mengetahui posisi terbaik seorang karyawan sesuai dengan bidangnya di dalam suatu perusahaan. Yang keempat, ada fungsi pengukuran keberhasilan. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.